kosong ataupun daun kering kayak gini. Oke, lihat teman-teman, di sini ada lubang, ada Oke teman-teman, jadi kita sudah selesai untuk menggelar kursi, meja, serta hemok di belakang. Dan kebetulan kali ini kita lagi ada di dalam hutan mahoni kembali karena cuacanya sangat panas. Jadi kali ini kita nggak explore dulu untuk ke perkampungan ataupun ke hutan-hutan yang lain. Jadi kita memilih untuk explore kembali di tempat hutan mahoni yang luas ini. Siapa tahu kita bisa menemukan hewan-hewan yang ada di suasana yang sebetulnya udah beberapa hari di sini tidak turun hujan. Kebetulan di sini didominasi oleh pohon-pohon mahoni dan serasah-serasah yang kemungkinan kalau kita jeli, kalau kita teliti untuk mencari hewan, kita bisa dapat teman-teman. Namun sebelum kita pergi ke lokasi, pergi mencari hewan, sekarang kita ngopi dulu, kita santai dulu karena perjalanan cukup lumayan jauh. Jadi kita santai sejenak untuk menikmati suasana di sini dan secangkir kopi. Pertama di sini yang kita temukan. Lagi-lagi kita harus pasang mata yang sangat jeli. Coba di sini apakah ada hewan? Nih di area sini nih, apakah ada hewan? Nih, ini dia. Ulat yang sangat besar yang menyerupai
halus ore siga iya aya panonan tuh yang menyerupai batang kering kayak gini teman-teman tuh, kayak daun-daun kering. Jadi ini kalau misalnya di sini kamuflasenya lebih sempurna lagi. Nah makanya untuk di hutan-hutan seperti ini mata kita harus dipasang untuk bisa melihat hewan-hewan yang berkamuflase di serasa-serasa ataupun daun-daun kering kayak gini. Ini siga belalai gajah anjir. Siga manuk. Tuh, ini kayak penyamaran mata nih atau bentuk muka teman-teman, ada mata dua di sini. Tuh. Tapi ini jenis ulat yang tidak berbahaya. Walaupun demikian, nggak ngeluarkan cairan aja. Ya. Tuh. Nih tadi saya sama ulat di perjalanan kena ulat banyak juga di sini, kena leher. Tapi ya udah aman sih. Kita coba lanjut ke bagian atas. Guys. Aman. Oke lihat teman-teman, saya berhasil nangkep ekornya. Lihat dia masuk ke dalam serasa. Wow, oh my god. Men, ular yang sangat langka, ular Calamaria sp dengan corak merah dari bagian atas sampai dengan bawah. Cuman ini merahnya sudah terlalu pudar karena ukurannya ini sudah lumayan besar teman-teman. Dilihat ada ular yang memakan cacing. Jadi ekosistem cacing itu dikontrolnya tuh sama ular satu ini. Dan pemangsa ular ini adalah si ular cabai besar atau Calliope intentinalis. Jadi sebetulnya di dalam tanah pun atau di bawah-bawah daun seperti ini pun ekosistem itu berjalan teman-teman. Nah salah satu pemangsa dari hewan-hewan cacing ataupun hewan moluska lainnya ketika di tanah adalah si ular satu ini. Yang kadang-kadang bagi beberapa orang yang awam ini tuh disebut sebagai ular yang berbahaya juga. Atau bahkan disebut sebagai ular kepala dua. Kenapa? Karena bagian kepala sama ujung ekor hampir sama. Dan ini keren banget. Lihat. Kalau saya barusan gak jeli di serasa-serasa ini, kayaknya ular ini akan kabur teman-teman. Tuh. Karena gerakannya itu sangat cepat sekali apabila berada di daun-daun seperti ini. Karena dia tuh jangkauannya masuk sela-sela yang kecil, yang sempit, kayak daun-daun seperti di bawah ini. Lihat. Wow. Calamaria sp dengan corak merah yang bagian bawahnya juga merah. Tuh, jadi untuk jenis ular Calamaria ini ada beberapa spesies juga, teman-teman. Ada yang warnanya itu hitam, gelap, terus ada juga yang berwarna kuning, macam-macam warna, teman-teman. Cuman yang saya temukan ini keren banget karena bagian tubuhnya itu yang bawah merah coraknya, serta bagian atasnya juga coraknya merah, hampir merah seperti ini. Keren sekali. Dan ular ini tidak bisa mencapai ukuran
lebih besar dari ini. Jadi ini tuh sudah mentok, makanya ular ini tuh merupakan makanan bagi ular cabai besar yang kemarin kita temukan. Dia tetapi tidak berbisa sama sekali. Namun tentunya kita harus jeli untuk membedakan dari jenis-jenis ular kecil seperti ini mana yang berbisa dan tidak berbisa. Kalau yang berbisa jelas itu merupakan ular cabai kecil, teman-teman. Tidak ada lagi jenis ular yang kecil yang berbisa mematikan terkecuali ular cabai kecil yang sebelumnya kita sempat temukan juga. Nah, kalau ular ini tidak berbahaya. Jadi kalau misalnya kalian nemu ular ini, jangan dibunuh teman-teman, karena dia adalah ular yang tidak berbisa sekaligus mengontrol populasi cacing yang ada di dalam tanah seperti ini. Nah, kalau kita coba lihat, tadi pun saya akan terkecoh teman-teman. Tuh lihat, dia gesit banget masuk ke dalam serasahnya. Tuh kan tiba-tiba hilang. Cek tuh. Kayak gini. Saya tuh pengen lihat defensifnya tuh. Jadi dia nih bisa memipihkan bagian badannya juga, percis kayak ular cabai teman-teman. Ini susah nih kalau pengen coba ngelihat defensifnya tuh, kayak gini. Tuh kan cepat banget nih ya. Lihat ini hese kudu dina tanah dot Saya pengen ngelihat efek dari ekornya ini teman-teman. Tuh. Lihat kan? Wow, keren sekali. Mipih percis banget kayak ular cabai teman-teman. Dia punya kemampuan memipihkan badannya juga. Kabur. Wow, tersorot matahari, ada pelanginya tuh. Itu dot. Ya. Nih keren banget. Jadi teman-teman, saya katakan lagi, untuk di tempat-tempat seperti ini sebetulnya bukan susah cari hewan, bukan tidak ada hewan, tetapi kitanya sendiri yang harus jeli memasang mata bagaimana bisa menemukan hewan-hewan kecil seperti ini. Ya ini karena mereka kebanyakan bersembunyi di serasa-serasa atau daun-daun kering kayak gini. Jadi kita harus jeli untuk bisa melihat ular-ular sekecil ini. Wow, lihat keren sekali. Nah, bisa diperhatikan tuh, ujung ekor sama bagian kepala hampir sama. Dan merahnya kelihatan karena tersorot oleh sinar matahari. Sekaligus juga dia mengeluarkan warna pelangi yang luar biasa teman-teman. Ih, keren sekali. Oke, lihat teman-teman, di sini ada yang lagi-lagi berkamuflase. Ini disangkanya daun kering nih, kayak topi yang segitiga itu loh. Nih. Topi penyihir. Nih, padahal ini ulat teman-teman. Nih, tuh, nggak kejelik langsung. Tuh. Jadi ini ulat teman-teman. Dia ini berkamuflase menggunakan daun-daun kering untuk persembunyiannya tuh. Nih. Ini bukti kalau dia hidup. Masuk ke dalam. Nah, kayak gini. Di dalamnya ada ulat teman-teman. Kita simpan lagi di sini. Wow, lihat teman-teman, kayak ulat ya tuh, kayak rambut ulat. Ini sebetulnya salah satu lumut yang apa sih, jenggot apa gitu, saya lupa lagi. Dan itu bisa direbus ketika kalian ada kayak semacam demam. Saya pernah baca sih pemberitaan tentang si tanaman satu ini. Nah, ini tuh lumut yang bisa tumbuh di beberapa sela-sela pohon dan bisa dimanfaatkan juga kalau misalnya kalian lagi demam ataupun lagi sakit. Tuh, hilut anjir.
Oke, lihat teman-teman, di sini ada lubang, ada sela-sela pohon, dan di sini dipakai bersarang bagi beberapa ulat. Bahkan di sini ada yang sudah mati juga nih ulatnya. Nih. Nah, ini ada yang masih hidup, gede sekali, tuh lihat. Ini ada nahun persimi ini isi ya. Nih, terus di atas ini juga ada nih. Nih, lihat. Tuh kan keluar dia. Ini mah nahun dot esnya tuh. Tuh aja Keluar dia. Keluar. Nih, jadi di tempat-tempat kayak gini memang dijadikan sarang-sarang hewan-hewan lain, teman-teman. Yang tadi saya bilang kita harus jeli.